Selamat berjumpa pada AutoCAD 2012 ya. Kali ini kita akan melakukan pengenalan terhadap AutoCAD 2012. Ya, seperti biasa untuk software itu tinggal kita double klik aja sehingga muncul tampilan softwarenya. Lalu kita perhatikan layar AutoCAD yang muncul adalah seperti ini ya. Kita perhatikan apa-apa saja yang terdapat dalam layar AutoCAD ini. Ya, ini yang pertama, ini semuanya kita sebut sebagai menu bar. Ya, kita sebut sebagai menu bar. Ini adalah digunakan untuk menggambar objek, ini adalah mengedit, inilah membuat layer, ini membuat teks dan memberi ukuran dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat. Sistem koordinat kita di sini kalau kita perhatikan masih hanya terdiri dari sumbu X dan sumbu Y saja ya. Berarti ini kita katakan tampilan dua dimensi. X dikatakan positif kalau arahnya ke kanan, negatif ke kiri. Ya, kalau Y positif ke arah atas ini, ke bawah negatif. Ya, ini sistem koordinat. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan command line. Command line ini atau command prompt ya, itu fungsinya adalah untuk memasukkan perintah di sini. Ya, tentunya dalam bahasa Inggris, jika kita misalnya ingin menggambar sebuah lingkaran, kita ketikkan perintah circle, lalu kita enter. Maka perintah itu akan dieksekusi atau diteruskan. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah layar gambar. Ya, ini semua daerah ini kita sebut sebagai layar gambar atau layar tempat untuk menggambar ya. Jadi secara garis besar tampilan dari layar AutoCAD itu terdiri atau hanya terdiri dari 4 bagian saja. Ya, ini yang harus kita ketahui. Ya, oke, seterusnya bagaimana cara memulai pada saat menggunakan AutoCAD? Ya, memulai menggunakan AutoCAD. Berikut akan kita bahas langkah-langkah yang harus atau sebaiknya kita gunakan dalam setiap memulai untuk menggambar suatu objek di AutoCAD. Ya, untuk mulai menggambar menggunakan AutoCAD, awal sekali kita ketikkan perintah units. Fungsinya untuk memilih satuan ya, intinya itu adalah memilih satuan, walaupun banyak desimal nantinya bisa kita atur. Ini precision, banyak desimal dari angka yang kita inginkan. Ya, itu nanti muncul angkanya itu terletak di command line ya, di bawah ini. Ya. Kita ambil dia yang tidak berdesimal, lalu kita pilih satuan. Di sini satunya sangat banyak, inci, feet, miles, milimeter, sentimeter, dan lain. Kali ini kita pilih milimeter, ya standar internasional. Kita oke kan? Seterusnya kita ketikkan perintah limits pada command. Fungsinya itu adalah untuk memilih ukuran kertas. Ya, batas bawah nanti selalu 0,0 ya. Batas atas 210,297 itu batas kertas untuk jenis kertas A4 ya. Dan bentuknya adalah portrait memanjang ke atas. Lalu kita ketikkan grid untuk membuat batasan dari kertas. Yang terdiri dari titik ya, titik ini yang jaraknya 10. Lalu snap kita buat 10. Itu adalah jarak hentakan dari mouse atau pergerakan mouse. Kalau kita aktifkan tentunya. Lalu kita zoom all untuk melihat tampilan dari kertas kita ya. Berarti ini adalah tampilan kertas yang sudah selesai kita atur. Jadi penggambaran itu nanti kita lakukan di dalam wilayah ini. Ya, artinya kalau pada saat kita lakukan proses pengeprintan atau mencetak gambar, maka yang tercetak itu nanti adalah bagian yang di dalam kertas ini. Jadi kalau misalnya kita menggambar di luar, ya silakan saja. Tapi pada akhirnya nanti gambar yang di luar ini kita pindahkan ke daerah wilayah kertas. Sehingga nanti gambar yang kita gambar itu akan terprint ya atau tercetak dengan baik. Ya, oke, ini sepintas tentang pengenalan atau memulai menggambar menggunakan AutoCAD 2012 maupun AutoCAD versi-versi yang sebelumnya. Ya, seterusnya kita akan melakukan pengenalan terhadap sistem koordinat di AutoCAD 2012. Ya, pengenalan sistem koordinat AutoCAD di 2012. Ya, pertama ada kita sebut koordinat absolut, penulisannya X, Y ya. Kalau dalam matematika ini sering kita sebut dengan kode Cartesian. Dia selalu mengacu ke titik 0,0 ya. Baik, sekarang kita perhatikan. Ya, tadi kita katakan selalu mengacu ke koordinat original ya atau titik 0,0. Kalaulah ini kita misalkan batas kertas kita paling bawah 0,0, kemudian ke atas ini ukuran yang lain ya. Sekarang kita menggambar garis menggunakan perintah koordinat absolut. Pertama kita ketikkan perintah line, ini fungsi untuk menggambar garis ya.
Lalu muncul first point, ya, titik peletakan pertama dari garis 0,0, berarti di sini, ya, belum kelihatan. Lalu next point kita buat 20,20, ya, berarti bisa kita lihat, ya, ini garis yang terbentuk 20 arah X, 20 arah Y, ya. Jadi dia mengacu ke titik 0,0. Seterusnya next point 30,20, ini garis yang terbentuk. Ya, ini garis yang terbentuk. Berarti X-nya 30, sedangkan Y-nya 20. 40,50, seperti ini dia. Ya, X-nya 40, Y-nya 50. Seterusnya 70,70. Ya, X-nya 70, Y-nya 70. Oke, seterusnya 70,90. X-nya tetap, sedangkan Y-nya 90. Ya, kemudian 100,90, ya, X-nya 100, seperti ini, sedangkan Y-nya tetap, ya, 110,110, berarti ini dia, ya, X-nya 110, Y-nya 110, ya. Jadi kalau mau kita akhiri, kita ketikkan perintah enter, ya, atau kita enter saja perintah tersebut, maka garis kita akan putus. Nanti menggambar garis juga akan kita pelajari lebih detail, ya. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu koordinat polar. Koordinat polar itu penulisannya adalah r sudut alfa, ya. Berarti ini dengan menggunakan shift 2, ya, shift 2. R inilah jarak, sedangkan alfa adalah kemiringan, ya. Kita perhatikan, berarti ini berdasarkan panjang dan kemiringan, ada hubungannya dengan sudut. Kita perhatikan dulu sistem kuadran, ya, sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari di SEMU dulu. Maka ini kita sebut sebagai kuadran pertama, daerah sudutnya adalah 0 sampai 90. Kuadran kedua 90, antara 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270, sedangkan kuadran keempat adalah 270 sampai 360. Perlu diingat bahwasanya perputaran atau sudut ini arahnya berlawan arah dengan putaran jarum jam. Itulah yang kita sebut dia dengan positif. Ya, jadi kalau dia searah, maka sudutnya itu atau alfanya itu bernilai negatif. Jadi kalau misalnya ada kita gambar garis seperti ini, maka garis ini nanti panjangnya sekian dengan sudut positif atau sudutnya nanti di kuadran pertama. Demikian seterusnya, ya, untuk kedua, ketiga, dan keempat, ya. Baik, sekarang kita ambil kasusnya, contoh. Ya, kita gambar garis di sini nantinya. Kita ketikkan perintah line garis 0,0 titik awal, ya. Seterusnya add 50 sudut 45. Berarti panjang garis kita ini nanti adalah 50, kemiringannya 45, ya. Ini garis yang terbentuk. Ya, seperti ini. Kemudian add 40 sudut 0. Berarti nanti dia kemana? Ya, ke kanan, ya, dengan panjang garisnya 40, kemiringannya datar. Kemudian yang kedua add 30 sudut 90. Berarti garis kita nanti adalah ke atas karena sudutnya 90. Panjangnya 30. Seterusnya add 40 sudut 120. 120 di kuadran kedua, ya. Jadi dia arahnya ke kiri atas. Panjangnya 40. Kemudian add 30 sudut 210. 210 di kuadran keberapa? Kuadran ketiga. Jadi dia di ke kiri bawah. Panjangnya 30. Ya, kemudian add 40 sudut 270. Ya, maka dia ke bawah. Untuk mengakhiri perintah, kita enter, ya. Lalu inilah penggunaan sistem koordinat polar, ya, sistem koordinat polar. Ya, seterusnya kita masuk pada sistem koordinat yang ketiga, yaitu koordinat relatif. Penulisannya x, y. Ya, berarti berdasarkan resultan dari panjang arah x dan arah y. Ya, ini mau kita gambar garis di sini dengan menggunakan perintah yang ada. Ya, kita gunakan lagi perintah lain menggambar garis, ya. First point 0,0, kita mulai dari awal. Add 30,40, ini kode relatif, berarti panjang arah x 30, arah y 40, sehingga garis yang terbentuk ini, ya, berarti inilah 30 arah x, sedangkan arah y 40.
40. Jadi yang diambil apa? Resultannya. Kira-kira kita ambil resultannya. Next point at 30,0. Berarti ini panjangnya arah X 30. Arah Y 0 ya. Berarti dia hanya datar ke kanan. Karena nilainya positif. Next point at 0,30. Berarti ini arah X-nya 0. Arah Y-nya 30 positif. Berarti ke atas. Ya, seterusnya next point at 30,30. Berarti 30 arah X. Kemudian 30 arah Y ya, sehingga resultannya yang diambil atau yang terbentuk itu resultannya. Kemudian at minus 50,0 berarti at minus 50. Ini minus X ya, berarti arahnya ke kiri ya, ke kiri panjangnya 50, ke arah Y 0, sehingga garisnya ke kiri. Seperti ini. Seterusnya next point at minus 30, minus 20, berarti ini X-nya negatif berarti ke kiri, Y-nya negatif berarti ke bawah. Berarti garisnya arahnya adalah ke kiri bawah. Seperti ini. Ya, lalu kita close untuk memutuskan garis. Ya, makanya kira-kira penggunaan koordinat relatif. Sebagai catatan, dari 3 sistem koordinat yang diberikan ini, yang mana nanti kita rasa atau kita pikir yang paling enak digunakan, ya, silakan saja, tidak ada satu keharusan. Jadi kalau kita lebih familiar dengan sistem koordinat relatif, ya bisa kita pakai. Sistem polar bisa kita pakai. Dari ketiga sistem ini yang paling sering kita pakai itulah sistem atau urutan yang kedua dan yang ketiga, yaitu polar dan relatif ya, atau kita lakukan penggabungan di antaranya. Boleh ya. Ini pemahaman tentang sistem koordinat relatif. Dan sistem koordinat nanti sangat sering sekali kita pakai dalam menggunakan penggambaran untuk AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Jadi ini betul-betul harus kita pahami. Ya, oke. Ya, dengan demikian pengenalan tentang AutoCAD 2012 sekaligus pemahaman tentang sistem koordinat selesai. Ya, berikutnya kita akan masuk pada materi-materi inti untuk 2 dimensi dan seterusnya nanti adalah 3 dimensi.